Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua mau bahas cash lagi. Jadi di video kali ini gue mau bahas untuk teman-teman yang punya usaha di bidang tanaman, jualan tanaman, ya. Ini gimana sih penerapan digital marketing yang cukup relevan? Sebelumnya, yang harus teman-teman lakukan sebagai owner dari pemilik usaha tanaman adalah teman-teman perlu pahamin dulu audiensnya itu siapa, ya. Dan detail-detail lainnya, namanya audit analisis. Intinya kurang lebih lu menjualnya kepada siapa, daya yang belinya berapa, terus juga dia daerah mana, terus usia dan sebagainya. Lu perlu detailkan itulah masalahnya, isu dan sebagainya, lu perlu detailkan, audit analisis. Nah yang kedua, lu perlu uh, tahu ya, ini gue rasa lu tahu, pasti lu tahu product knowledge itu produk tanaman lu, ya kan. Tanaman lu jual tanaman apa gitu kan. Dan produk knowledge-nya dalam artian detailnya. Misalkan lu jual apa? Apakah kembang doang atau kayak lagi ngetren misalkan anthurium atau lainnya, gue juga nggak tahu detail terkait dengan tanaman, tapi misalkan spesifikasinya, usia tanamnya, harus treatmentnya kayak gimana, lu mesti tahu. Di samping itu juga lu memposisikan diri menjual apanya, tanamannya doang, atau lu jual turunannya, misalkan potnya, media tanamnya, pupuknya, ataupun lu jual misalkan perlengkapan-perlengkapan lainnya lah gitu kan, termasuk misalkan lu nanti sebagai jasa untuk misalkan memotong atau jasa untuk kontrol tanam atau dan sebagainya. Gue juga nggak tahu apakah ada sertifikasinya, tapi yang jelas mungkin ada jasanya. Nah, lu memposisikan diri, lu yang lu offer itu apa aja. Jadi selain daripada lu jual tanamannya, ada lain nggak produk turunan yang lu bisa offering juga gitu. Nah, sesudah lu paham dan lu kuasain, lu tahu itu semua, penerapannya adalah segala sesuatu dimulai dari konten. Jadi lu bikinlah konten-konten yang lebih tajam. Konten-konten gue bagi kurang lebih konten yang sifatnya edukatif. Jadi lu memberikan informasi dan tips untuk tanaman tersebut. Misalkan kalau tanaman A, treatmentnya kayak gimana, siramnya kayak gimana, pupuknya kayak gimana, media tanamnya gimana, harus ditunggu berapa lama, sinar matahari kayak gimana, lu kasih tips and trik tanaman A, tanaman B, kayak gitu aja rutin, yang edukatif. Yang kedua adalah konten-konten yang sifatnya menghibur, kayak yang lucu-lucuan aja, yang fun, yang fresh. Misalnya tanaman ini ungkapan cinta, atau misalkan pasangan, atau lu kalau beli tanaman terus akhirnya diomelin istri, atau misalkan tanamannya dibuang atau apa, yang lucu-lucu aja. Bikin konten-konten kayak gitu untuk sebagai selingan atau selipan. Lu juga bisa lakukan live terkait dengan tanaman, memberikan tips and trick dan sebagainya. Tapi kurang lebih adalah konten yang harus bikin adalah yang sifatnya edukatif, menghibur, dan memberikan informasi. Kurang lebih areanya sekitar itu aja. Media yang bisa lu gunakan kayak misalkan Instagram, TikTok, YouTube, is okay. Lu bisa gunakan tiga media itu, pilih semuanya atau pilih salah satu atau salah dua juga it's okay. Nah, setelah itu, apapun konten yang lo bikin, ujungnya adalah lo bukan mengharapkan dia untuk menjual. Ya, jadi bukan orang membeli nih, tapi lo mengharapkan dia untuk bisa masuk ke dalam circle-nya lo. Dalam hal ini adalah lo build database, lo build komunitas ya. Mungkin komunitas nggak juga kali ya. Gue sebutnya mungkin database mungkin lebih tepat. Jadi misalkan dapatkan tips and trick ini, informasi ini eksklusif kalau lu ngisi data, nama, email, WhatsApp, kayak gitu kan. Nah, lu baru di dalam circle yang lebih dalam, yang orang yang ngisi data itu, lu berikan konten-konten yang lebih sifatnya eksklusif. Misalkan pakai platform komunitas, ataupun yang paling simpel kalau lu nggak mau ribet, misalkan bikin grup WhatsApp atau grup Telegram gitu kan, yang isinya semua pembahasan terkait dengan tanaman atau subjek tertentu, atau mungkin objek tertentu lu bisa bikin. Nah, lu sebagai adminnya. Nah, di dalam situ lu rutin berikan konten-konten yang sifatnya lebih eksklusif, lebih dalam, dan lu sebagai admin dan moderatornya. Nah, di dalam konten itu lu selipkanlah jualan. Misalkan lu kasih informasi kalau mau produk tanaman A ini treatmentnya harus gini 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 gini. Lu jadi masternya yang ditanya gitu kan, jadi expert yang ditanya-tanya dan detail. Nah, lu kasih tahu tuh konten-konten yang berkualitas, lu juga welcome untuk ditanya. Nah, lu jualannya diselipkan di situ. Jadi misalkan lu kasih tahu tentang pupuk yang bagus kayak gimana. Nah, lu bisa selipkan kalau mau pupuk yang bagus bisa beli di kita di sini kontaknya.
Udah kayak gitu aja. Itu dilakukan rutin terus-menerus. Lu jual A, jual B, jual C di dalam circle yang lebih dalam. Karena audiens ini sudah siap untuk di-offering. Beda dengan audiens yang masih di sosial media ataupun yang ada di platform. Itu masih sifatnya cold audience. Nah, itu kurang lebih flow dan gambaran serta tips and trick dari gua untuk lu yang punya usaha di bidang agrikultur atau tanaman. Tapi tentunya akan berbeda mungkin penerapannya tergantung dari bisnis, audiens, dan offeringnya lu. Itu dari gua, semoga bermanfaat. Bye.